Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Dua Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 19, hari ini kita akan masuk ke bilangan 20 dari ayat 1 sampai 13 nih teman-teman. Kita akan membahas dua hal. Pertama, Miriam mati, dan dosa Musa dan Harun. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Nah oke guys, jadi di ayat 1, kematian Miriam gak cuman sebuah catatan biografis. Peristiwa itu menjadi penanda berakhirnya generasi yang pernah menyanyikan lagu kemenangan di tepi laut Teberau. Kematian Miriam di Kadesh mengawali kisah terakhir dalam perjalanan generasi lama yang akan segera lenyap di padang gurun. Satu-satunya wanita dari generasi itu yang kematiannya dicatat, dan ia simbol memori iman, tapi juga kesedihan karena ketidaksetiaan generasinya. Musa kehilangan seorang kakak, seorang mitra pelayanan, seorang pengingat masa-masa awal iman. Bayangkan kesedihan menghadapi kematian kakaknya tanpa upacara panjang, tanpa ratapan umat. Hanya kalimat singkat, Miriam mati di situ dan dikuburkan di situ. Di ayat 2-5, sekali lagi, suara keluhan mengalahkan suara iman. Mereka menyebut tanah perjanjian itu tempat celaka guys. Mereka menilai kebaikan Allah berdasarkan kenyamanan diri, bukan berdasarkan karakternya. Padang gurun menguji hati, bukan sekedar mengeringkan tenggorokan. Dan ternyata, hati mereka lebih kering daripada tanah yang mereka pijak. Bayangin, Musa yang sedang berduka harus mendengar kata-kata pahit itu. "Lebih baik kami mati seperti saudara-saudara kami." Rasa kehilangan bercampur dengan kelelahan dan kekecewaan terhadap umat yang tak kunjung belajar percaya. Heran deh, mereka masih menderita sindrom ketidakpercayaan yang sama. Betapa mudahnya mereka lupa akan beberapa kali Allah secara ajaib menyediakan makanan, air, dan tempat berteduh bagi mereka di padang gurun. Nah di ayat 6, di titik nadir emosi, Musa dan Harun berlari ke hadirat Allah. Sikap bersujud mereka adalah momen liturgis tertinggi di tengah pemberontakan umat. Mereka tidak membela diri, tidak melawan. Mereka jatuh tersungkur. Inilah bentuk sejati kepemimpinan rohani.
Ketika hati mereka sesak, mereka mencari hadirat Allah. Keren ya guys. Dan Tuhan menjawab dengan kemuliaan. Di tengah keluhan umat dan hambanya yang merendahkan diri, Ia hadir. Keren sih. Dan di ayat 7-9, Tuhan memberi instruksi yang jelas. Ambil tongkat, kumpulkan umat, dan berbicaralah kepada batu itu. Perintah ini adalah ujian iman baru bagi Musa. Di Keluaran 17, Musa memang diminta memukul batu. Sekarang, ia harus hanya berbicara. Tindakan yang lebih lembut, lebih spiritual. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasanya bukan berasal dari tindakan simbolik, di sini tongkat, melainkan dari firman yang keluar dari mulut hambanya. Musa diminta menguduskan Allah di depan umat dengan ketaatan yang penuh iman. Nah, di ayat 10-11, namun disinilah tragedi rohani itu terjadi. Musa yang dulu lemah lembut kini meledak dalam kemarahan. Kegagalan iman di tengah kelelahan emosional. So sad ya guys. Ia memukul batu itu 2 kali. Tindakan itu menandakan pemberontakan. Ia bertindak seolah kuasa berasal darinya, bukan dari Allah. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Kalimat ini mengguncang. Musa, sang hamba Allah, kini tanpa sadar mengambil kemuliaan Allah bagi dirinya. Dan ironinya, air tetap mengalir. Tuhan tetap setia walau hambanya gagal. Air mengalir, tapi air itu terasa seperti air mata. Musa mungkin minum air itu, tapi ia tahu rasa bersalahnya lebih pahit dari panasnya padang gurun. Di ayat 12, saat itu guys, Tuhan tidak bertindak dengan teriakan, tidak mengamuk. Ia berbicara dengan tenang, namun menghukum dengan tegas. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Well guys, Musa gagal mempertahankan kesakralan nama Allah di depan umat. Pemimpin yang dulu menjadi wajah belas kasih Allah, kini menjadi wajah frustasi manusia. Tuhan tidak mencabut kasih-Nya, tapi konsekuensi tetap berlaku. Musa tidak akan membawa umat ke tanah perjanjian. Ketaatan yang dilandasi amarah menghapus kesaksian yang seharusnya menampilkan kemuliaan Allah. Di ayat 13, tempat itu disebut Meriba, artinya pertengkaran. Tuhan tetap menunjukkan dirinya yang kudus, bahkan lewat kegagalan hambanya. Kisah ini berakhir bukan pada tone kemenangan, melainkan pada tone duka. Namun di tengahnya, ada kemuliaan Allah yang tak dapat digagalkan manusia. Tuhan tetap setia di tengah ketidaksetiaan umat dan kegagalan pemimpinnya. Kisah Musa di Meriba adalah bayangan samar dari Kristus yang akan datang. Musa gagal menguduskan Allah di depan umat, tetapi Kristus, batu karang sejati, justru menguduskan melalui penderitaannya. Ketika Musa memukul batu 2 kali, air kehidupan mengalir keluar meski dengan dosa manusia. Tetapi ketika Kristus dipukul di kayu salib, dari sisinya mengalir air dan darah, tanda kehidupan bagi umat yang memberontak. Yesus adalah Musa yang sejati. Ia tidak marah kepada umat yang mengkhianatinya, melainkan berdoa, "Bapa, ampunilah mereka." Di salib, Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah lebih kuat daripada kegagalan manusia. Di sana, Allah dimuliakan, dan air kehidupan mengalir bagi setiap hati yang kering karena dosa. Batu di Meriba memberi air jasmani, batu di Golgota memberi air kehidupan kekal. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk refleksikan nih guys. Nah guys, November end-nya apa? Nyesek banget ya membaca kisah Musa. Nah, dari teks dan renungan, kita jadi merefleksikan, kadang hidup kita juga kayak padang gurun, kehilangan orang yang kita kasihi, menghadapi tekanan dari orang-orang yang tidak memahami, dan kelelahan rohani yang mendalam. Seperti Musa, kita bisa tergoda untuk mengambil alih kendali, bicara tanpa berdoa, bertindak tanpa menunggu. Kita berpikir, aku harus melakukan sesuatu, padahal Tuhan hanya berkata, berbicaralah, tenanglah. Well guys, mungkin saat ini kamu sedang di titik jenuh iman. Pelayanan ya pelayanan, tapi rutin aja. Ketemu orang-orang sulit, doa kayak gak dijawab. Tapi ingatlah, Tuhan tetap setia, bahkan di tengah hidup yang kayaknya gak berpihak pada kita, lalu membuat kita gagal percaya. Air tetap mengalir karena Tuhan setia. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama,
Di bagian mana kamu paling bisa memahami perasaan Musa, kehilangan, frustasi, atau kemarahan yang menumpuk? Lalu yang kedua, apakah kamu pernah memukul batu dalam hidupmu kayak bertindak dengan emosi, bukan dengan iman? Lalu yang ketiga, apakah kamu percaya bahwa Tuhan tetap bisa memakai kegagalanmu untuk menyatakan kemuliaannya? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ajarku untuk taat bagaimanapun kondisi hidupku. Ketika aku ingin bertindak dengan kekuatanku sendiri, ingatkan aku bahwa Engkaulah sumber air kehidupan. Kuduskanlah hidupku agar melalui kelemahanku, kemuliaan-Mu nyata. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.